Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rizuknal ikhlas fil qawli wal amali wan niyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyati. Billahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah vakum beberapa waktu kajian kita ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kakak, diberikan saudari yang begitu tangguh ya, mengingatkan kita untuk mengaji. Jadi Ibu Hajah Age mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan saya dan mengajak saya untuk mengaji. Mudah-mudahan diberikan keberkahan umur, kesehatan lahir batin, kebahagiaan lahir batin, dan juga keselamatan dunia akhirat untuk beliau dan untuk kita semuanya. Kita akan lanjutkan kajian kita lain ini karena sudah lama sekali. Bisa diingatkan kita sampai mana ya? Bu aja. Talak. Oh, iya ya ya. Jadi kita akan ulas dari pembahasan mengenai talak. Jadi ini penting sekali biar orang tidak sampai salah paham, salah persepsi terkait permasalahan talak. Kalau di cetakan saya yang terbaru, ini adalah halaman 62. Oh, ini ada yang ngechat sebentar. Iya, jadi kita ulang dari pembahasan mengenai talak. Jadi paham dan mengetahui hukum atau aturan terkait talak ini penting. Karena apabila perkataan talak disebutkan oleh suami, dikatakan oleh suami, maka ini menjadikan hubungan suami istri ini ada konsekuensinya. Perempuan yang asalnya istri sah, ketika sudah dijatuhi talak, ya, maka berarti statusnya, ya, jika sudah habis masa iddahnya akan menjadi wanita lain, tidak halal untuk digauli. Oleh karenanya harus tahu. Dan banyak masyarakat kita yang belum memahami permasalahan terkait talak ini sebagaimana mestinya. Seorang suami yang mengucapkan kata talak dan dia tidak mengetahui konsekuensi akibat dari ucapannya ini, dia tanpa sadar telah mengucapkan kata talak, maka dia telah mempergauli perempuan yang sudah bukan istrinya lagi, dan itu hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram. Oleh karenanya penting belajar tentang tata cara talak. Di perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka ini ketika sudah berlalu masa iddah, maka sudah haram baginya. Ketika ingin kembali, harus rujuk kembali, harus rujuk kembali supaya menjadi istrinya kembali. Nah ini, pengertian talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Itu pengertian talak itu. Sedangkan secara syar'i adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Jadi ada kata-kata tertentu yang itu sudah ditentukan oleh syariat bahwasanya kata ini jika diucapkan oleh seorang suami, maka perempuan yang statusnya adalah istri maka terlepas. Status pernikahan tersebut menjadi lepas dan sudah tidak menjadi istrinya lagi. Dan talak ini terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah kalau dari segi ketegasan, dari segi tegas atau tidaknya, maka terbagi menjadi dua. Jadi talak dari segi ketegasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak sharih. Talak sharih ini yaitu dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas. Dipahami dari kata tersebut bahwa kata itu adalah seorang suami menghendaki melepas ikatan dari istrinya. Dan kata talak ini apabila diucapkan yang sharih ini maka terjatuh walaupun tidak ada niat dari si suami. Jadi baik niat mentalak ataupun tidak, maka talaknya jatuh.
yaitu dengan menggunakan salah satu dari 5 level berikut. Yang pertama adalah tolak. Ini terjemahnya adalah cerai. Jadi kalau suami bilang, kamu saya talak. Serius, enggak serius, bercanda, enggak bercanda. Ya, ini jatuh talak. Yang kedua adalah firaq. Firaq, kita pisah saja. Ya, pisah seperti ini, ya konteks seperti ini, maka ini adalah talak. Kemudian saroh, pakai sin ya bahasa Arabnya, ini saroh. Nah, ini juga termasuk kata yang tegas, lepas. Kemudian khulu, nah ini nanti artinya menanggalkan. Kemudian yang kelima adalah jawaban ya bagi orang yang ditanya apakah ia menceraikan istrinya atau tidak. Ya. Jadi salah satu dari kata ini apabila diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan niat mentalak ataupun tanpa niat, bercanda, ngeprank, serius, ya apa, nakut-nakuti dan semacamnya, mengancam dan semacamnya. Ini kalau dikatakan oleh seorang suami kepada istrinya maka jatuh talak. Makanya harus hati-hati. Itu. Yang kedua, dari segi ketegasan, bagian yang kedua adalah kinayah. Adalah kinayah. Kalau kinayah ini adalah dengan menggunakan kata-kata yang sindiran atau samar-samar. Jadi kalau tidak niat, ya berarti tidak jatuh talak. Tapi kalau niat, ya berarti jatuh talak. Kalau niatnya mentalak, berarti jatuh talak. Kalau tidak niat, berarti tidak jatuh talak. Ya. Makanya di sini adalah yang tidak terjatuh talak kecuali dengan niat dari suaminya. Jadi hanya jika ada niat dari suami, maka terjatuh talak. Contoh kinayah adalah seperti perkataan suami berikut. Selesaikan sendiri segala urusanmu. Nah ini. Pergilah ke rumah orang tuamu misalnya. Keluarlah dari rumah ini sekarang juga. Saya sudah tidak membutuhkanmu lagi. Kamu bebas, terserah mau ngapain terserah. Nah, dan semisalnya. Jadi perkataan-perkataan semacam ini terjemahannya dari bahasa Arab. Jadi anti wa sya'nuki, idhabi, ilhaqi bi ahliki, ukhruji misalnya. La hajat li fiki. Anti hurrah lah, dan ini saya terjemahkan, tapi ya memang seperti itu. Kalau kata-kata ini diucapkan oleh seorang suami dan dia niat dalam hatinya mentalak istrinya, maka jatuh talak. Ya, jadi kalau niat mentalak istrinya maka jatuh talak. Tetapi kalau tidak niat, misalnya cuman ngomong itu aja, kesel, marah, jengkel sama istrinya, udah keluar sajalah. Misalnya bilang seperti itu. Tidak ada niat talak sama sekali, maka di sini tidak terjatuh talak. Jadi kata-kata semacam ini kan ada kemungkinan pengen bisa, ada kemungkinan enggak kan? Karena kemungkinan inilah maka butuh kepada niat. Dan apabila niat, maka jatuh talak. Tapi kalau tidak niat tidak jatuh talak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini penting saya bikin catatan, tidak ada perbedaan ya antara talak yang diucapkan dalam kondisi bercanda atau serius. Jadi kata-kata talak yang sudah sharih tadi, yang sudah jelas tadi, sudah tegas tadi, itu tidak ada bedanya mau dalam kondisi bercanda, mau dalam kondisi serius, itu tidak ada bedanya, artinya adalah sama-sama terjatuh talak, baik bercanda maupun serius. Baik bercanda maupun serius. Ya. Karena dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikah wa talaq wa raj'ah." Jadi ada 3 hal, seriusnya ya serius, bercandanya juga serius. Jadi tidak ada bedanya. Mau serius mau bercanda, 3 perkara ini sudah ini nggak bisa dibuat mainan. An-nikah, yang pertama nikah. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki datang ke seorang bapak, ya, punya anak bapaknya ini, punya anak perempuan. Sini nak. Oh, ada apa pak? Sini. Langsung dijabat tangan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulana dengan mas kawin sekian. Kemudian dia, wah ini ngajak bercanda ini, udahlah diladenin. Laki-laki ini bilang, saya terima nikahnya putri bapak Fulana dengan mas kawin sekian, dibayar tunai atau
tanpa penyebutan itu nggak ada masalah, maka jadi nikah beneran. Dan di situ ada 2 saksi, maka jadi pernikahan itu sah. Sesimpel itulah pernikahan, akadnya. Atau talak, misalnya ini suami pengen ngeprank istrinya. Kamu saya cerai, pengen lihat reaksinya seperti apa. Nah, atau sebaliknya, istri pengen ngeprank suaminya. Ya, bunda sudah tidak cinta lagi sama ayah, ceraikan bunda. Bercanda, tapi suaminya menanggapinya serius. Ya sudahlah, kalau memang tidak mau ya silahkan. Yang kedua, jadi itu terjatuh talak. Yang ketiga adalah ar-roja'ah. Jadi misal ada suami istri, ini mereka berdua sudah terjatuh talak, sudah jatuh talak, tapi masih dalam masa iddah. Nah, dalam masa iddah ini seorang suami bisa mengembalikan istrinya ke dalam pernikahannya. Misalnya dia mengatakan, kamu saya kembalikan kepada pernikahan saya. Ya. Apabila itu dikatakan, ya, dalam kondisi bercanda misalnya, kamu saya kembalikan, seorang suami mengatakan, kamu saya kembalikan kepada pernikahan saya. Maka di sini hukum pernikahan itu kembali. Jadi walaupun misalnya suaminya ini bercanda, maka perempuan itu menjadi istrinya lagi. Jadi 3 perkara ini seriusnya serius, bercandanya juga serius, yaitu nikah, talak, dan juga rujuk. Ya. Seperti itu. Nah itu dari segi ketegasan terbagi menjadi 2. Kalau dari segi jumlah, talak ini terbagi menjadi 3. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Jadi saya ulang, dari segi jumlah, berapa jumlahnya? Ada 3. Talak 1, talak 2, dan talak 3. Ya. Talak 1 ya seperti namanya, berarti talak yang pertama kali dijatuhkan dan menjatuhkannya dengan 1 kali talak. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai talak 1. Ya sudah, berarti talak 1. Gitu. Yang kedua adalah talak 2, yaitu talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya atau untuk pertama kali tapi dengan 2 talak sekaligus. Misal seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai talak 2. Nah, ini berarti kan baru sekali ini tapi 2 kali sekaligus. Atau misalnya mengatakan untuk yang kali kedua, jadi dulu sebelumnya itu sudah pernah talak 1. Kemudian sekarang mentalak lagi dengan talak 1. Lah berarti sudah rujuk ya, kemudian talak lagi talak 1. Maka ini adalah talak 2. Talak 2. Yang ketiga adalah talak 3, yaitu talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Jadi ya, talak 1 cerai, ya kemudian rujuk, ditalak lagi. Ini berarti talak 2. Cerai, jadinya rujuk, kemudian rujuk lagi, kemudian ditalak lagi. Ini namanya talak 3. Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Atau untuk pertama kali tetapi dengan 3 talak sekaligus. Maka ini juga namanya talak 3. Misalnya saking marahnya seorang suami kepada istrinya, saking bencinya, bilang kepada istrinya, kamu saya talak 3. Sudah. Maka ini berarti ya talak 3. Walaupun baru pertama kali diucapkan. Ini penting sekali ya, karena ada orang-orang yang menjelaskan salah permasalahan ini tentang talak 3. Ya. Talak 3 ini baik dengan 1 ungkapan seketika ataupun dengan 3 ungkapan di waktu yang berbeda-beda, maka ini namanya talak 3. Kalau 1 ungkapan ya, misal seorang suami mengatakan, kamu saya talak 3 kepada istrinya. Ya sudah, berarti talak 3 di sini. Atau dengan 3 ungkapan di waktu yang berbeda-beda. Misalnya pagi bilang, kamu saya cerai, talak 1. Siangnya bilang lagi, kamu saya cerai, talak 2. Sorenya bilang lagi, kamu saya cerai, talak 3. Ini namanya talak 3. Bahkan jika seorang suami mengatakan, kamu saya ceraikan dengan niat talak 3, ya berarti jatuh talak 3. Jadi 3 permasalahan ini semuanya jatuhnya talak 3. Ya. Cuman yang terakhir ini dia bilangnya cuma sekali, kamu saya talak, tapi niatnya talak 3, berarti jatuh talak 3. Seperti itu.
Bagaimana kalau seorang suami mengatakan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, atau saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Atau kalau bahasa Arabnya, anti tolikun, anti tolikun, anti tolikun. 3 kali, bagaimana ini? Apakah talak 3, talak 1, atau bagaimana? Atau sesuai dengan niatnya? Nah, di sini jawabannya adalah jika di sini dia mengatakan seperti itu dan niatnya adalah takkid, menegaskan talak yang pertama, maka jatuhnya talak 1. Jatuhnya talak 1. Tetapi kalau dia ya tidak ada niat seperti itu, maka jatuhnya talak 3. Jadi kalau dia niatnya menegaskan, memantapkan talak yang pertama, maka jatuhnya talak 1. Tapi kalau tidak ada niat seperti itu, maka jatuhnya adalah talak 3. Nah, ini harus hati-hati. Dan perempuan yang sudah ditalak 3 ini ya tidak halal bagi suaminya ya kecuali setelah terpenuhi perkara-perkara berikut. Jadi kalau seandainya seorang suami sudah terlanjur mentalak istrinya dengan talak 3, waduh, kok saya pengen kembali ya? Nah, ini tidak bisa ini, kecuali sudah terpenuhi perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah telah habis iddahnya. Dia harus nunggu masa iddahnya selesai. 3 kali suci sampai melahirkan, tergantung. Ya. Itu yang pertama. Setelah masa iddahnya habis, mantan istrinya ini dinikahi oleh laki-laki lain dengan akad nikah yang sah. Jadi harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain dengan akad nikah yang sah. Yang ketiga, sudah melakukan hubungan badan dengan suami barunya. Kemudian yang keempat adalah diceraikan oleh suami barunya. Kemudian yang kelima adalah telah habis iddahnya dengan suami barunya. Yang keempat adalah dinikahi kembali oleh suami yang mentalak 3 dengan akad sah, akad nikah yang sah. Kalau nggak seperti itu nggak bisa. Ya, makanya kalau ada pemahaman bahwasanya yang penting sudah dinikahi oleh laki-laki lain, nggak syarat harus disetubui, maka itu nggak benar. Ya, saya ulang, kalau ada yang menjelaskan bahwasanya perempuan yang ditalak 3, kemudian suami pertamanya ini ingin kembali kepada dia, maka cukup dinikahi oleh laki-laki lain tanpa ada hubungan badan, maka ini adalah keliru, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Pendapat yang tidak boleh diamalkan. Seperti itu. Makanya harus hati-hati. Kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana suami yang bisu? Suami yang bisu. Apakah kalau mau menceraikan istrinya atau seperti apa sehingga dia dianggap menceraikan istrinya? Kalau seandainya ada suami bisu, kemudian ada orang lain bilang kepada orang bisu tersebut, ceraikan istrimu dengan talak 3. Ya. Jadi dia bisu, kemudian ada orang lain bilang ke orang bisu ini, ceraikan istrimu dengan talak 3. Kemudian orang bisu ini memberi isyarat dengan 3 jari. Maka ini adalah talak sorry. Sudah berarti ya talak 3. Karena orang yang bisu itu ya bahasanya adalah menggunakan isyarat. Lah dia di sini 3 jari, dia dibilang seperti itu dan dia mengisyaratkan 3 jari, ya talak 3. Seakan-akan dia bilang seperti itu. Kemudian kalau seandainya suami yang bisu ini isyaratnya dipahami oleh semua orang, maka ini adalah talak sorry. Tetapi jika yang paham ini hanya kalangan orang-orang tertentu, orang-orang cerdas saja, maka ini adalah kinayah. Jadi kembali kepada orang bisu tersebut. Kalau dia niat, ya berarti ini adalah talak. Tapi kalau tanpa niat, berarti bukan talak. Seperti itu ya. Ini terkait suami yang bisu. Bagaimana suami yang tidak bisu? Kalau suami yang tidak bisu bisa ngomong, ya berarti harus dengan ucapan, dengan lafal. Tapi kalau seandainya ada seorang laki-laki dia tidak bisu, kemudian istrinya datang kepadanya, ceraikan saya mas.
ceraikan saya, Pak. Kemudian dia memberikan isyarat dengan tangannya supaya istrinya ini pergi. Misalnya gini-gini, sana, sana, sana. Tapi nggak ngomong. Gini misalnya, kayak pergi sana, nah itu. Maka di sini bukan talak. Ya, kenapa? Karena seorang suami itu yang bisa ngomong talaknya adalah dengan lafal, bukan dengan isyarat. Jadi itu terkait pembagian talak berdasarkan jumlah, ada talak 1, ada talak 2, dan juga ada talak 3. Nah, yang berikutnya dikit lagi ini, pembagian talak dari segi sunni atau bid'ah. Saya ulang, pembagian talak dari segi sunni atau bid'ah. Jadi ada talak sunni, ada talak bid'ah. Saya ulang, ada talak sunni dan juga ada talak bid'ah. Talak sunni maksudnya adalah bukan hukumnya sunnah gitu, bukan. Tetapi talak sunni ini adalah talak yang apabila dikerjakan oleh seorang laki-laki maka tidak berdosa. Dan ini adalah pada kondisi tertentu. Sebaliknya, talak bid'i adalah lawan dari talak sunni, yaitu suatu talak ya, walaupun dia jatuh, tetapi di sini disertai dengan dosa, suami berdosa. Karena menjatuhkan talak pada istri dalam kondisi-kondisi yang diharamkan. Nah, itu namanya talak bid'i. Nah, kita sebutkan terlebih dahulu. Kalau talak sunni, kita paham tentang talak sunni, maka untuk memahami talak bid'i lebih mudah. Talak sunni ini adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang tidak terdapat penyesalan. Jadi sudah, suami ini niat banget lah mentalak istrinya ini. Sekiranya nanti itu nggak akan menyesal si suami itu. Ya. Itu. Jadi satu, suami tidak nyesal. Ini kriteria pertama ya. Harus kumpul semuanya ini soalnya. Jadi kalau terkumpul semua hal ini dinamakan dengan talak sunni. Jadi satu, suami tidak akan menyesal. Kedua, istri ini dapat memulai iddah seketika. Jadi setelah dibilang kamu saya cerai itu langsung iddahnya dimulai. Yang ketiga, ya, ini bukan satu persatuan ya. Jadi dalam kondisi tidak menyesal dan sudah bisa memulai iddah istrinya ini setelah dicerai. Kemudian sudah pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya dan iddahnya ini dengan menggunakan 3 kali suci. Kemudian istri dalam keadaan suci yang belum berhubungan badan pada masa suci ini atau pada masa haid sebelumnya, maka jika semua kriteria yang terpenuhi, ini namanya talak sunni. Kalau tidak terpenuhi satu saja, maka namanya talak bid'ah. Makanya di sini ya, ada talak bid'ah di sini. Yaitu talak yang poin nomor 2 ya, yaitu talak yang dijatuhkan suami setelah pernah berhubungan badan. Jadi tidak boleh. Misal istri dalam kondisi suci. Itu kan boleh kan suami berhubungan badan. Kecuali Ramadan siang ya tidak boleh tentunya. Nah, ketika sudah berhubungan badan, kemudian dicerai istrinya, tidak boleh. Namanya talak bid'ah ini, haram hukumnya. Jatuh tapi haram. Atau istrinya dicerai dalam keadaan dia sedang haid atau nifas. Istrinya haid, istrinya nifas, habis melahirkan, umpamanya, kemudian diceraikan. Jatuh talaknya, tetapi dia berdosa karena menjatuhkan dalam kondisi seperti ini. Atau pada masa suci dan pernah berhubungan badan pada masa suci ini. Tadi setelah saya sebutkan tadi itu. Jadi bedanya apa yang ini dengan yang barusan, yang awal tadi, talak yang dijatuhkan suami setelah pernah berhubungan badan. Karena begini, boleh saja kan ada kejadian seorang suami itu mentalak istrinya dan belum digauli sama sekali. Nah, ini bukan talak bid'i namanya kalau seperti ini. Nanti masuk ke talak lawala, yang poin yang ketiga. Jadi syaratnya itu sudah berhubungan badan. Sudah berhubungan badan ya. Ya. Maka di sini dinamakan dengan talak bid'ah. Kalau belum pernah sama sekali, maka berarti talak lawala. Seperti itu. Kemudian juga tidak tampak tanda-tanda kehamilan. Maka yang seperti ini disebut dengan talak bid'ah. Hukumnya haram, kenapa? Karena ini menjadikan istri ini iddahnya lebih lama. Ini menyakiti istri, nggak boleh, haram hukumnya. Itu.
Kemudian ada talak lawala. Ada talak lawala. Ya. Talak lawala ini bukan sunni, laisa sunnian, wa laisa bid'ayan. Jadi bukan sunni, juga bukan bid'ai. Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya pada salah satu kondisi-kondisi berikut. Satu, tadi sudah saya sebutkan, belum pernah berhubungan badan dengan istri sama sekali. Jadi kalau nikah, kemudian langsung setelah akad, langsung dicerai misalnya, ini bagaimana? Jatuh talak. Namanya talak apa ini? Bid'i apa sunni? Bukan bid'i, bukan sunni, tapi namanya talak lawala. Itu. Kan ada kemarin tuh viral berita seperti itu. Kemudian menceraikan istri belum balik. Loh, bagaimana itu Satu? Ya kan ada, kan boleh kan menikahi istri yang belum balik. Boleh. Menikahi perempuan anak kecil bagaimana? Boleh. Ini masalah nikahnya boleh, tapi hubungan badan lain lagi. Nanti nunggu kalau sudah layak untuk digauli. Kalau menikah boleh. Seandainya ada yang mau misalnya seorang laki-laki menikah dengan bayi perempuan, bagaimana? Apakah boleh? Boleh. Masalah boleh. Tapi apakah boleh digauli? Ya enggak. Nunggu nanti 9 tahun, 10 tahun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah istrinya ini sudah menopause. Sudah tidak aktif lagi, usia 60 misalnya. Sudah tidak menstruasi. Yang keempat, istrinya dalam kondisi hamil. Nah, kondisi-kondisi semacam ini apabila dijatuhkan talak, namanya talak lawala, bukan sunni, bukan bid'ah. Jadi ini pembagian talak ya berdasarkan sunni, bid'ah atau lawala. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada minggu setelahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan. Saya langsung di chat. Ya, silahkan. Nah, ini ada pertanyaan. Ustadz, ada kasus, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, ceraikan saja abang. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, ceraikan saja abang, katakan kepada orang tuamu agar difasah saja abang. Maksudnya gimana ini? Kok kurang paham saya. Suami bilang kepada istri, ceraikan saya mungkin maksudnya. Ini maksudnya saya Mbak Ica. Mohon diulang, ini ada yang nanya. Oh iya. Jadi ceraikan saya. Ya ini termasuk sorry. Sudah dia bilang ceraikan ya sorry. Sorry. Jadi jatuh talak satu di sini. Karena menggunakan kata yang sorry. Jadi nggak butuh niat. Dan nanti akan kita sebutkan perbedaan antara talak dengan fasakh. Kalau talak ini merusak, sama. Jadi kalau talak ini melepaskan ikatan pernikahan. Dan ini nanti berkaitan dengan jumlah talak tinggal berapa. Kalau 3 talak 1 berarti tinggal 2. Tapi kalau fasakh ini bisa berulang-ulang, nggak harus 3. Misal seorang suami ya punya kelainan seksual misalnya. Kelainan seksual misalnya, mohon maaf, burungnya tidak bisa berdiri misalnya. Impoten. Nah, ini bagaimana? Nah, istri kan juga punya kebutuhan biologis kan? Bagaimana ini? Ya sudah minta fasakh. Nah, itu namanya fasakh di situ. Jadi ya tetap 3. Kalau seandainya suatu ketika kok kembali lagi, nikah lagi, kemudian jadi suami istri, maka ya talaknya tetap 3. Atau misalnya seorang perempuan, mohon maaf, kemaluannya tersumbat. Jadi kemaluannya tersumbat, jadi khilqahnya, penciptaannya seperti itu. Tersumbat oleh daging,
atau tersumbat oleh tulang. Lah, suami kan juga punya kebutuhan biologis. Lah, kalau kemaluannya tersumbat bagaimana? Maka di sini boleh fasakh. Ini bukan cerai namanya. Jadi ya pisahnya pisah. Ikatan pernikahannya ini jadi lepas, tapi namanya fasakh di sini. Jadi nanti kalau seandainya jadi suami lagi, maka jadi suami istri lagi, maka jatuhnya ketiga. Ada yang lagi, Ustadz, kalau ada suami bilang, saya tidak akan menidurimu sampai saya bisa mengembalikan uangmu yang saya pinjam. Di pertengahan jalan suaminya belum mengembalikan uangnya istri, si istri sudah ditudui lagi. Apa itu maksudnya talak? Tidak. Bukan talak di sini. Talak yang digantung, enggak, bukan talak yang digantung. Talak yang digantung ini gini loh. Kalau kamu masih belanja-belanja online, misalnya, kamu masih belanja-belanja online, kamu saya cerai. Kamu saya jatuhkan cerai, misalnya. Lah, ini istrinya ini bandel gitu loh. Masih aja belanja online, maka jatuh talak. Dan ini juga harus hati-hati, harus bijak lah suami istri itu loh. Ya, suami juga harus pengertian. Kalau istri itu juga perlu perempuan itu suka belanja-belanja. Dan istri juga sama, harus pengertian juga sama suami, konfirmasi, tanya, komunikasi yang baik. Intinya komunikasi yang baik lah, jangan sampai kayak itu ada video di TikTok gitu kan. Jadi seorang istri dia belanjanya apa sih? Kebutuhan rumah tangga, belanja rice cooker. Kemudian datang paketannya yang nerima siapa? Istrinya, dibanting, dibuka dibanting. Jadi unboxingnya di hadapan istri dibanting, padahal barangnya masih bagus. Karena suaminya kesel gitu, istrinya belanja-belanja online. Jangan sampai seperti itu. Ustadz, bisa diulang syarat talak sunni? Tadi ketinggalan catatannya berikut. Oh ya. Jadi ada di buku ini, monggo dilihat. Jadi syaratnya ini tentang talak sunni. Yang pertama adalah talak ini dijatuhkan oleh suami pada istrinya dalam kondisi suami ini tidak akan menyesal. Jadi sudah mantap banget kalau mau menceraikan istrinya ini. Jadi tidak ada penyesalan. Seandainya ternyata kok punya jabang bayi misalnya, maksudnya hamil misalnya, tidak menyesal. Gitu. Kemudian berikutnya adalah istri ini langsung seketika bisa mulai iddah. Karena dalam kondisi tertentu istri itu tidak langsung mulai iddah karena dia biasanya haid dulu, kan nunggu sampai haidnya selesai baru dihitung suci yang pertama kan. Lah kalau seperti itu ya bukan talak sunni tapi talak bid'ah. Kemudian sudah pernah berhubungan badan dengan istri. Ya. Artinya kalau tidak pernah berhubungan badan sama sekali, namanya bukan talak sunni tapi talak lawala. Jadi intinya gini, pokoknya kalau kriteria ini terpenuhi semuanya namanya talak sunni. Tapi kalau tidak ada yang masuk talak sunni, ada yang masuk talak bid'ah, seperti itu. Kemudian hitungannya ini adalah iddahnya ini hitungannya adalah hitungan suci. Ya, sudah berhubungan badan dengan istri yang iddahnya ini dengan hitungan suci. Karena ada yang hitungannya bukan suci. Nah, kalau monopos misalnya kan nggak bisa monopos lagi. Masuk talak lawala kan di sini. Seperti itu. Kemudian istrinya ini dalam keadaan suci yang belum berhubungan badan pada masa suci ini atau pada masa haid sebelumnya. Artinya kalau menceraikan istri dalam kondisi istri suci tetapi sudah berhubungan badan pada saat suci tersebut, maka bukan talak sunni, tapi talak bid'ah. Atau berhubungan badan pada masa haid sebelumnya, jadi perempuan dalam masa haid, digauli oleh suaminya, kemudian suci, diceraikan, ini talak apa namanya? Talak bid'ah, bukan talak sunni. Dan catatnya di sini ya, suami tidak boleh berhubungan badan dengan istri dalam kondisi haid. Seperti itu. Ketika darahnya sedang keluar, kalau dalam berhenti dan zahirnya ini suci ya boleh. Seperti itu. Itu syarat-syaratnya. Ada di buku di halaman 65. Monggo yang lain silahkan. Mudah-mudahan puasanya kuat, lancar, tidak ada halangan. Dan ada yang ketemu jodoh lah di Ramadan kali ini. Biar sahurnya bisa bareng. Atau ada yang masakin gitu. Monggo silahkan.
Jangan lupa besok kita ada kajian jam 1, kita kajian tajwid. Sudah beberapa minggu juga kita tidak ngaji. Monggo silahkan. Ini untuk meminimalisir ya, bacaan-bacaan yang salah di tengah indahnya dan sucinya bulan Ramadan. Jadi telinga saya ini gatel sekali kalau kemana-mana dengar orang baca Al-Quran, tapi bacaannya nggak karu-karuan, ya Allah. Semangat mereka baca Al-Quran dengan pengeras suara, tetapi yaitu bacaannya nggak karu-karuan. Subhanallah, memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek, makhrajul huruf nggak tepat, kemudian juga ya banyak lah. Oke, silahkan. Kalau tidak ada, 1-2 menit ke depan, kita tutup. Silahkan. Kalau tidak ada, ya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya, yang tidak menjalankannya karena uzur atau karena ya berhalangan, tidak apa-apa. Kita masih bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan hal yang lain, seperti ngaji seperti ini. Ini ada faedah bahwasanya qiyam Ramadan, jadi itu tidak hanya dengan sholat, tapi orang murojaah ngaji itu juga termasuk qiyam Ramadan, meramaikan malam-malam bulan Ramadan. Oleh karenanya kalau mungkin fisik tidak mendukung atau sedang males misalnya untuk mengerjakan sholat, kita bisa murojaah Al-Quran, dengerin kajian-kajian ustadz-ustadz kita di Syahama misalnya, monggo silakan. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan tahlil, dengan salat, dengan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.